Pekerjaan dan umur tak menjadi hambatan bagi Nandang, warga Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang untuk meraih gelar sarjana di Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Nandang bekerja sebagai office boy dan berhasil menjadi sarjana jurusan PPKN dengan IPK 3,3. Nandang merupakan OB di UBP Karawang sejak tahun 2015 atau pertama awal UBP berdiri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Silakan rekan Azam. Ya, baik Mei dan juga Tribuners bahwa ada pepatah yang bilang penuntut ilmu itu tidak mengenal usia dan waktu dan hal itu juga dibuktikan oleh warga Karawang, Jawa Barat, Nandang yang berusia 50 tahun yang pekerjaannya merupakan office boy atau OB. Nandang yang bekerja sebagai OB ini di usia yang 50 tahun berhasil meraih gelar sarjana dengan IPK 3,3 dengan jurusan PPKN dalam eh, di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat. Dan dalam prosesi, ya baik rekan Mei, dilanjut. Dan dari prosesi wisuda yang dilakukan memang Nandang ini terlihat berbeda dengan wisuda lainnya sebab Nandang tidak mengenakan toga maupun baju wisuda pada umumnya dan ternyata saat diwawancarai Nandang merupakan OB di kampus UBP atau Universitas Buana Perjuangan Karawang tersebut yang dia lulus sebagai sarjana di kampus itu juga. Nandang memilih tidak mengikuti wisuda dan lebih tetap melayani sebagai panitia wisuda yang digelar oleh UBP. Terkait kisah lebih jauh, Nandang menjelaskan bahwa awal dia termotivasi untuk kuliah, pertama ingin memotivasi anaknya yang baru lulus, yang anaknya yang lulus SMA yang tak kunjung mau berkuliah, padahal dari pihak kampus sendiri atau tempat Nandang bekerja sebagai OB memberikan beasiswa pada para pegawai maupun keluarga pegawai untuk berkuliah atau kuliah di kampus UPP tersebut. Namun anaknya tak kunjung ingin kuliah. Melihat hal itu, Nandang nekat dan memberanikan diri untuk daftar kuliah, ingin membuktikan ke anaknya bahwa dirinya bisa memberikan contoh ke anaknya terkait pentingnya kuliah atau meraih gelar sarjana hingga 2 semester Nandang menjalani kuliah, membuat anaknya termotivasi. Gak lama dari uh, itu anaknya akhirnya juga kuliah di kampus yang sama. Dalam kisah Nandang ini ada hal yang unik. Ternyata Nandang ini awalnya menyembunyikan atau tidak bilang ke istrinya bahwa dia berkuliah dan istrinya pun tidak curiga karena memang sehari-hari Nandang bekerja di kampus tersebut atau di OBB. Awal mula istrinya mengetahui itu ketika ternyata banyak perempuan-perempuan yang menghubungi atau WhatsApp Nandang yang itu juga ternyata merupakan mahasiswa atau teman Nandang di kampusnya yang membuat istrinya curiga dan bertanya-tanya. Ditambah memang eh, ketika itu proses pembelajaran saat pandemi COVID-19 itu harus dilakukan secara daring yang secara otomatis Nandang berkuliah melalui daring di rumahnya ditambah memang aktivitas di kampusnya sebagai OB juga tidak tidak ada alias off dan tidak bekerja sebagai secara pada umumnya di kampus tersebut sehingga membuat hal yang disembunyikan tentang kalau Nandang kuliah lagi oleh istrinya diketahui oleh istrinya. Namun respon istrinya pun positif
dan mendukung Nandang untuk dapat menyelesaikan kuliahnya. Dalam proses kuliah dia juga membagi waktu dengan jam 5.30 sudah terlebih dahulu berangkat ke kampus yang memang rumahnya juga tidak jauh dari kampus. Kemudian ia membersihkan ruangan, melakukan pekerjaannya sebagai office boy, membersihkan ruangan kampus, ruangan kelas, ruangan dosen maupun ruangan staf dan lainnya, hingga pada sore hari atau pada waktu jadwal dia kuliah, dia minta izin untuk melaksanakan perkuliahan terlebih dahulu. Setelah beres perkuliahan itu, ia melanjutkan di akhir untuk membersihkan kembali kampus di tempat ia bekerja, dan hingga pulang malam, dan itu terus dilakukan. Nandang juga berharap hal ini bisa menjadi utamanya, bisa menjadi contoh bagi anak-anak pun juga umumnya bagi masyarakat tentang bahwa umur tidak menjadi hambatan untuk bisa berkuliah. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Azam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Rektor UBP Karawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang ini adalah wisuda yang ke-7. Jumlah wisudawan yang kita lantik hari ini, maksudnya di wisuda ke-7 ini ada 1.083 orang dari 10 program studi. 11 program studi. Ya. Ini adalah wisuda dalam kebetulan hampir bertepatan dengan Dies Natalis. Dalam kesempatan ini juga mungkin alhamdulillah kita membagi dalam 4 sesi ya, untuk 2 hari. Jadi selain 1083 itu kita gunakan sebanyak 4 kali wisuda. Jadi 2 hari, setiap 1 hari itu adalah 2 sesi. Itu 1083 ya? Itu kan katanya ada juga ya anak-anak yang dari KIP yang di tahun itu. Betul, jadi kami program KIP kita sekarang sudah ada yang lulus. Yang dulu pertama kali ada program KIP, kemudian hari ini lulus. Nanti boleh ditelusuri mereka seperti apa kesannya ya. Yang jelas alhamdulillah KIP kami tidak ada pungutan apapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.